Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja. Mahasiswa sudah lebih dari setengahnya. Em, ini pertemuan kedua. Semoga masih semangat mengikuti kuliah saya yang paling pagi ya. Udah hari Senin, paling pagi lagi jam setengah delapan. Apalagi nanti kalau udah luring ya. Karena kita luring itu nanti di pertemuan keempat, 5, 6, 7, baru UTS. Setelah UTS dua kali pertemuan luring. Itu di pertemuan 9 dan 10. Karena syaratnya di semester ini kelas A itu minimal 6 kali touring. Kalau kelas B 3 kali. Ya. Pengennya sih tiap hari luring ya, tiap pertemuan luring ya enggak. Lebih enak luring apa daring sih? Luring, Pak. Luring ya. Cuma kalau pagi-pagi agak mikir juga ya. Setengah delapan loh udah harus sampai sini. Oke. Sebelum perkuliahan saya mulai, seperti kita ketahui kemarin kan ada mahasiswa baru dari eh, program mahasiswa merdeka atau PMM, ya itu dari Universitas Medan Area. Ada Mbak Mahara Rezeki. Udah hadir belum Mbak Mahara ini? Kok tadi kayak saya belum melihat ya dari tadi. Ada hadir nggak? Kalau hadir tolong disaut. Belum hadir kayaknya ya. Belum hadir. Oke. Nanti kalau misalnya selagi saya kuliah, masih kuliah ini kalau ada yang tahu Mahara hadir tolong konfirmasi ya di chatting atau diomongin. Biar kita pengen kenal ya Mbak Maharanya. Ya, kita mulai aja. Waktunya sudah lewat. Saya nunggu tadi em, belum full juga ya udahlah, sudah lewat dari setengah kuotanya mahasiswanya. Kita mulai aja daripada nunggu sampai penuh. Em, di pertemuan kedua ini saya coba mengulik tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yaitu tentang bangunan gedung. Ya karena arsitek, jadi ini induknya dari segala peraturan ya, dari segala peraturan nanti kan semakin ke bawah dijabarkan lagi tergantung sesuai kebutuhan, sesuai fokusnya mau tentang melihat apanya, kemudian nanti sesuai eh, apa potensi daerah masing-masing dan segala macam. Tapi inilah induknya tentang bangunan gedung yang diatur di Indonesia, gitu ya. Um, kita lihat aja pasal demi pasal atau penjelasan demi penjelasan. Um, ini sudah saya highlight warna kuning. Kira-kira yang cukup penting kalian ketahui. Biasanya kalau memang di undang-undang itu di pasal 1 berisi penjelasan ya, istilah-istilah nanti yang dipakai di pasal-pasal berikutnya, sehingga tidak ada salah penafsiran ya, tidak ada salah penafsiran. Seperti ini bangunan gedung itu kalau menurut undang-undang di sini yaitu wujud sudah berwujud ya. Jadi kalau dari masih perencanaan itu belum disebut bangunan gedung. Ada wujud fisiknya, hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Jadi kalau patung memang ada wujud, ada fisik ya, tapi bukan disebut bangunan gedung. Kenapa? Nanti ada penjelasan berikutnya. um, jadi ada konstruksi, patung memang ada konstruksi ya. Seni patung memang ada konstruksi. Kemudian menyatu dengan tempat kedudukannya, ya menyatu juga. Biasanya kan patung tetap ada base-nya, kalau bangunan ada tanahnya, ya. Yang berada di dalam, di atas dan atau di dalam tanah, ya. Nah, berarti itu seninya bedanya. Atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia. Nah, ini yang membedakan patung dengan bangunan gedung, yaitu fungsinya sebagai tempat manusia. Kalau patung kan nggak bisa, ya karena dalamnya kan solid. Kalau bangunan gedung kan di dalamnya ada ruang lagi. Sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial budaya maupun
kegiatan-kegiatan yang khusus. Itu dia. Itu bangunan gedung yang dimaksud di undang-undang ini. Ya, yang diatur di dalam undang-undang ini. Sebentar ya. Sebentar. Ada telepon masuk. Nah, lanjut. Penyelenggaraan. Jadi di dalam hubungannya dengan bangunan gedung itu ada penyelenggaraannya, ada pemanfaatannya, ada pemeliharaan, ada perawatan, dan ada pembongkaran serta pemeriksaan. Ya, penyelenggaraan itu perencanaan, ya, mulai dari proses perencanaan dan seterusnya. Ya, kemudian pemanfaatan setelah bangunan itu jadi dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi ketika seluruh bangunan itu kan nanti ada izinnya. Nah, izinnya itu dalam izin mendirikan bangunan gedung itu nanti ada disebut fungsinya. Jadi kalau fungsi rumah tinggal yang harus nanti dijadikan rumah tinggal. Jadi walaupun nanti bentuknya kayak rumah tinggal, tapi ketika nanti aktivitasnya di dalam kantor kan banyak ya, kantor-kantor yang bentuknya rumah tinggal itu nanti akan menjadi masalah, ya, akan menjadi masalah sehingga nanti mendapat teguran dari Pemda setempat, atau bahkan kalau memang terlalu fatal atau tidak diindahkan peringatannya bisa jadi dibongkar, ya, gitu. Pemeliharaan, ya, pemeliharaan itu ya kegiatan menjaga supaya bangunan tetap berfungsi, ya, baik beserta prasarana dan sarananya agar ya selalu layak fungsi. Kalau perawatan itu adalah penggantian, sifatnya memperbaiki. Ya, jadi kalau pemeliharaan itu apa ya? Kayak misalnya mengecat gitu ya. Ya seperti itu, mengecat dan sifatnya untuk memelihara bahwa fungsi itu tetap jadi sifatnya mengecek ya, mengecek apakah bangunan ini apakah bagian fungsinya harus diganti dan segala macam. Nah, kalau ketika sudah melakukan ada kegiatan pergantian itu disebut perawatan. Jadi biasanya pemeliharaan dan perawatan digabung jadi satu. Kemudian ada pemeriksaan berkala. Nah, pemeriksaan berkala itu ya untuk memeriksa bangunan, bagian-bagian bangunan secara apa ya, dalam jangka waktu tertentu. Ya, misalnya biasanya perawatan pengawasan berkala itu, pemeriksaan berkala itu bisa setahun sekali, ya, tergantung dari bagian-bagian yang dilihat, ya. Kalau bagian konstruksi mungkin 5 tahun sekali gitu ya, atau bagian-bagian kelistrikan mungkin setahun sekali, karena kelistrikan lebih cepat aus ya, lebih cepat aus. Kemudian pelestarian, kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan itu sesuai dengan aslinya. Ya, jadi membongkar, memperbaiki, kemudian mengembalikan ke bentuk aslinya. Ya. Kemudian pembongkaran, kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung. Itu paham ya, saya rasa nggak perlu ini lagi. Pengkaji teknis, perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk menilai, ya, menilai suatu fungsi bangunan laik atau tidak. Ya. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam maupun di luar bangunan yang mendukung kegiatan fungsi bangunan gedung yang utama. Ya. Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang masih bingung ya selama saya menjelaskan, nggak apa-apa, dipotong aja.
Ya, jangan sampai saya nanya apa ya? Jangan sampai saya menanyakan kalau kalian ingin bertanya. Langsung aja nanya ya. Nggak apa-apa dipotong. Boleh di eh, dengan mic, dengan secara lisan atau dengan chatting. Ya. Oke, kita lanjut. Fungsi bangunan gedung fungsi bangunan menurut undang-undang ini nomor 28 tahun 2002 itu mulai dari fungsi hunian yang untuk tempat tinggal ya, kemudian keagamaan, kemudian usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Ya, fungsi hunian yang untuk tempat tinggal, baik itu rumah tinggal tunggal, deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara. Rumah susun ini eh, ya rumah susun termasuk apartemen ya. Kemudian rumah tinggal sementara ya berarti kayak kos-kosan gitu ya. Bangunan gedung em, em, maaf, rumah tinggal sementara kontrakan lah ya, kontrakan ya, lebih cocoknya kontrakan. Em, Bangunan gedung fungsi keagamaan itu ya sudah paham lah ya, kemudian fungsi usaha em, bahwa apa ya, bahwa bangunan itu memiliki nilai komersil ya, kayak untuk terminal, perhotelan, perindustrian, perdagangan gitu ya. Jadi kayak hotel ya, walaupun kita tidur di situ, tapi kan kita sebenarnya bukan tinggal, kita hanya transit istilahnya ya, hotel itu hanya untuk naruh barang, kemudian udah tidur atau mandi, udah atau makan, selebihnya kita kemana-mana, jalan-jalan. Ya makanya hotel itu tidak bagian dari fungsi rumah hunian, tapi lebih ke komersil. Walaupun kegiatannya tidur, tapi kan tidur bukan kegiatan utama di hotel itu ya. Kemudian sosial budaya. Jadi selain bangunan yang tidak mengandung nilai ekonomis ya, termasuk sosial budaya ya, kayak bangunan kesehatan, bangunan pendidikan. Walaupun sebenarnya di situ memang ada transaksi ekonomi ya. Pendidikan kan tetap kita bayar. Apalagi pendidikan sekarang ya, zaman sekarang kan mahal-mahal ya. Saya masukin anak saya SD di SD Muhammadiyah aja 20 juta ya. SD Muhammadiyah Rawamangun itu 20 juta, bayangin. Sementara saya dulu S2 30 juta. Dari 30 juta dari mulai masuk sampai selesai ya, uang kuliahnya 30 juta. Main paket. Pengen ya, SD udah 20 juta. Jadi sebenarnya ya tidak cocok juga ya, tidak, hampir tidak cocok karena pendidikan sekarang mahal-mahal ya. Jadi sebenarnya udah ke arah komersial sebenarnya. Ya, kemudian kesehatan juga ya, rumah sakit. Waduh, rumah sakit swasta itu nantilah kalau kalian punya istri atau kalian nanti sudah berkeluarga, melahirkan itu berapa biayanya kalau sesar ya. Kalau sesar, kalau normal masih lumayan lah ya, tapi udah operasi sesar itu bedah, wah lumayan. Em, fungsi khusus yaitu tadi biasanya bangunan pemerintah ya, biasanya ya, karena di situ sifatnya uh, uh, vital ya, kayak reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan segala macam. Nah, satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi, makanya sering kita dengar nama bangunannya apa? Mixed use building ya, bangunan dengan fungsi campuran, mixed use building bahasa Indonesia-nya itu deh. Bangunan dengan fungsi campuran. Jadi udah sering kita ketemu ya, hotel nanti bawahnya hotel atau apartemen di bawahnya mall, atau nanti apartemen hotel ada beberapa tower, misalnya satu apartemen towernya, satu hotel towernya, tapi di bawah eh, mall atau perkantorannya seperti itu. Jadi mixed use ya. Ini terjadi ya karena pertama kelangkaan lahan, kedua ya untuk
mobilitas yang semakin mudah. Fungsi bangunan gedung. Nah, fungsi bangunan gedung itu maaf saya masih batuk. Itu sesuai dengan peruntukan lokasi ya. Jadi untuk membangun suatu gedung dengan fungsi tertentu itu harus sesuai dengan peruntukan lokasinya. Di mana diatur di dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kotanya. Jadi setingkat kota atau kabupaten, ya. Karena kalau di provinsi rencana tata ruang wilayah provinsi itu nggak ada. Ya, jadi peruntukan lahan atau peruntukan tapak atau peruntukan lokasi itu diatur di peraturan daerah setempat setingkat kabupaten atau kota madya, kota. Ya. Jadi kalau misalnya untuk buat rumah tinggal ya di zona rumah tinggal, gitu ya. Untuk bangunan sekolah di zona pendidikan dan seterusnya. Jadi boleh nggak kalau sudah terbangun dirubah fungsinya? Boleh, ya boleh. Itu tadi sekolah misalnya dijadiin kantor tanpa merubah, misalnya tanpa merubah bangunan, tetap itu bisa ya bisa, tapi itu harus ada izin atau persetujuan. Kenapa? Siapa tahu memanglah bangunan awalnya sekolah memang itu ditapak ya memang untuk sekolah. Ketika misalnya mau diganti jadi kantor, rupanya di situ nggak boleh ada kantor, berarti nggak dapat persetujuan. Ya, jadi dengan peruntukan juga salah satunya itu, makanya perlu ada persetujuan dari pemerintah daerah setempat. Oke, saya lihat ini. Jadi bangunan itu harus ada persyaratan administrasi, ada persyaratan teknis. Administrasi ya pertama status hak tanahnya, apakah HGB, hak milik, atau bahkan masih tanah girik. Ya, 109 bangunan gedung, ini gedungnya punya siapa nih, gitu ya. Kemudian izinnya, izin mendirikan bangunan. Jadi setiap bangunan yang berdiri itu harus ada izin, ya. Karena nanti kan bangunan itu harus dicek, sesuai nggak nih peruntukannya, sesuai nggak dengan KDB-nya, sesuai nggak dengan KDB-nya dan segala macamnya, sesuai nggak dengan tinggi bangunannya, ya, dan seterusnya. Kemudian penggunaan ruang di atas, bawah, dan tanah air bangunan itu harus memiliki izin penggunaan sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi boleh, ya, memanfaatkan ruang di atas atau di bawah tanah dan atau di bawah air. Jadi kalau di bawah tanah misalnya basement, boleh. Ya, selama memang di situ dibolehkan. Karena nanti untuk basement kan nanti ada namanya koefisien tapak basement. Itu berapa persen? Kalau 0 berarti atau tidak, itu berarti tidak diizinkan. Ya. Kemudian persyaratan teknis ya, itu nanti masalah perhitungan konstruksi. Oh iya, sekedar bocoran, nanti Undang-Undang Nomor 28 ini nanti adalah bahan untuk kuis ya. Bahan untuk kuis, terutama yang saya highlight. Jadi selain dihafal, kalau bisa dipahami. Jadi kalau kurang paham, tanya saya. Karena kalau menghafal tanpa pemahaman kadang-kadang susah ngapalnya ya. Karena kita menghafal kata per kata itu lebih susah dibandingkan kita kalau paham. Jadi kalau paham kita baca sedikit sebentar udah ingat itu. Ya, ketika ditanya kita bisa menjawabnya mungkin dengan bahasa kita sendiri bahkan. Tapi tidak membedakan arti atau maksud awalnya. Ya, jadi kalau bisa dipahami. Ya. Jadi orang atau badan hukum boleh memiliki bangunan gedung ya. Ada yang mau tanya nggak? Ini kayaknya Mahara belum hadir ya. Ya. Sudah, Pak. Oh, hadir man. Oh, PMM dulu. Oh iya, saya baca M dulu. Kok M nggak ada, rupanya PMM.
Oh iya, sebelum kita lanjut, boleh kenalan dulu ya Mahara. Dihidupin dong kameranya biar tahu ntar kalau ketemu. Bisa dihidupin kameranya Mahara. Nah, ini loh teman-teman Mahara ini. Ya, teman baru kita dari Medan. Eh, boleh dikenal, memperkenalkan diri sebentar ya Mahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahara Rezeki, panggilan Ara. Asal saya dari Aceh, tapi saya kuliah di Medan. Dan sekarang berkuliah sudah masuk semester 5 di Universitas Medan Area. Udah? Udah, Pak. Gak ada yang mau ditambah lagi? Aceh, berarti Mahara di Medan pun kos atau gimana? Ngontrak, Pak. Oh, dengan orang tua? Maksudnya dengan orang tua apa tinggal sendiri? Sendiri, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi udah biasa merantau ya? Iya, Pak. Oke. Bentar, aduh, kenapa nih? Ya. Jadi, ya, asalnya Mahara sekolahnya di Medan ya, Universitas Medan Area. Ya sama kayak saya, mungkin juga Nur Asia ya, atau mungkin ada yang lain, saya tahu ya cuma Nur Asia yang asalnya Medan. Saya juga Medan, lahir dan besar di sana, lahir tahun 75 di Medan, saya tinggal di daerah Berayan. Tahu Mahara Berayan? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Emang kamu di Medan sejak tahun berapa? Waktu kuliah aja, Pak, masih dalam Oh 2 tahun gitu. ini. Iya, iya, iya. Kenapa milih Medan? Kamu kan sebelum di Medan berarti di Aceh kan ya? Di Aceh kan banyak kampus-kampus ini. Kemarin Emang, itu waktu SBM kan, Pak, itu nggak diterima. Habis itu ada waktu tahun kedua itu kan Mahara udah kuliah di Medan nih 1 semester, satu tahun. Habis tahun depannya itu Mahara tes SBM lagi. Nyoba yang di luar Medan lah. Kebetulan lolos, tapi orang tua nggak kasih karena jauh gitu. itu ya orang tua ya. Kadang-kadang memang orang tua seperti itu. Sama kayak istri saya dulu aslinya kan Bengkulu, lolos di Fakultas Kedokteran USU, sempat nggak dikasih, ya sempat nggak dikasih. Namanya anak bungsu, perempuan lagi ya, apalagi Medan itu kan wah serem. Sedang kamu aja orang Aceh kayak gitu, apalagi orang Bengkulu ya, mandang Medan tuh serem gitu. Ya tapi mungkin pendekatan lama-lama ya akhirnya mau juga, walaupun ini udah mau berangkat naik bus aja masih dibujuk, Pak bener nih mau kuliah ke Medan. Itu ya orang tua ya, apalagi perempuan. Ya udahlah, jadi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang kuliah dimanapun sama aja ya, sama aja. Karena informasi itu berkembang dengan gampangnya ya. Jadi yang penting kaliannya aja, kalian yang mau nggak maju, mau nggak maju, ya. Karena kuliah di mana aja sama. Kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin tergantung dosennya, ya. Eh, tapi kalau sekarang enggak. Jadi kalian dapat ilmu dari dosen, kalian juga bisa cari ilmunya sendiri di luar, gitu ya. Sepanjang kalian memang banyak mau taunya, gitu, ya. Yang penting akreditasi kampus juga itu harus diperhatikan ya. Karena walaupun itu bukan jadi tolak ukur utama, paling nggak itu jadi bahan pertimbangan gitu. Karena prodi yang aktif ya biasanya memang akreditasinya baik gitu. Ya, tapi intinya kalian mau belajar di mana sama aja. Paling yang membedakan pengalamannya. Kalau kalian belajar di Jakarta, kalian belajar di Medan, atau kalian belajar di kampung masing-masing, mungkin apa ya? Apalagi arsitek ya. Kalau bisa memang berkembang keluar ya. Jadi pengalaman ruangnya itu lebih bisa kalian dapat. Jadi jangan di dalam aja. Tapi itu pun juga
nggak masalah ya. Kalian kuliah di kampung atau di kampungnya masing-masing, kalau memang sering keluar kota atau apa, ya nggak masalah. Ya, jadi sekarang belajar di mana aja sama aja. Paling itu tadi akreditasi, karena gini, itu nanti masalah administrasi gitu. Ketika kalian kerja biasanya, entah kalian itu kerja atau mengajukan beasiswa untuk S2 dan seterusnya, itu akreditasi kampus asal itu diminta sebagai syarat. Ada yang misalnya minimal B, ada yang harus A gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kuliah di swasta atau negeri itu sama aja, karena ketika Anda kerja nggak ditanya kalian harus ke kampus negeri atau kampus swasta atau kampus lulusan luar negeri, nggak ada. Dia hanya minta akreditasi. Ya, jadi kalau paling itu aja yang harus diperhatikan. Selebihnya di kuliah di mana aja sama. Ya. Apalagi dosennya kan biasanya kayak dosennya kan tamatannya kan dalam satu kampus kan macam-macam ya. Kayak saya S1-nya USU, 2 Undip Semarang. Nanti ada dosen lain yang tamatan dari ITB, dosen lain ada dari UI. Nah, kayak Pak Yogi ini sekarang ngambil S3 di Belanda. Bu Ari itu S2-nya di lupa saya, Amerika apa UK ya? Hah? Liverpool bukan? Iya, Liverpool. Di mana, UK ya? UK ya? Di mana sih? Kayaknya bukan UK deh, Amerika kayaknya ya. Lupa saya. Negaranya yang maksud saya itu lupa. Ya, Liverpool. Ya, jadi nah itu yang nanti membawa warna dalam satu kampus gitu ya. Cara dosennya menyampaikan materi, bobot materi yang disampaikan itu sebenarnya. Ya, dan alhamdulillah kalau UNJ ya, UNJ arsitekturnya dosennya warna-warni ya. Ada yang dari Undip, UGM, ITB, USU. Kemarin sempat Pak Sepri dari Universitas Riau, tapi mengundurkan diri karena dipanggil orang tuanya untuk balik ke kampung. Ya, ada yang dari luar negeri itu tadi ya, dari Liverpool, yang sekarang ini Pak Yogi lagi ngambil S3 di Belanda, di Delft. Ya. Oke, itu kita lanjut aja lah. Ya, oh ya, Mbak Ara ini dosennya, salah satu dosennya junior saya ya, Pak Aulia ya, Mbak Ara ya. Iya, Kalau Pak. kalau Pak nggak salah. Aulia ngirim salam juga ada. Oh iya, terima kasih, salam. Ya, dia junior saya di USU S1 dulu, tapi tahun 2001, saya tahun 95, nggak ketemu karena saya tamat tahun 2000. Tapi mungkin sempat pernah saya ini apa ya, saya ajar karena tahun 2000 saya tamat S1 itu, sekitar tahun 2001 kalau nggak salah saya, tahun depannya saya jadi dosen honorer di situ di USU. Ya, kalau saya jadi mahasiswa saya juga tuh Pak Uli ya, itu nggak salah. Ya. Oh, untuk kawasan bangunan industri apakah ada aturan khusus, Pak? Oh, ada, pasti. Ya, pasti ada. Biasanya itu ke AMDAL-nya. Jadi kalau bangunan industri, bangunan pergudangan, itu biasanya ke AMDAL. Harus ada analisa dampak dan lingkungan. Analisa dampak lingkungan, AMDAL. Ya. Itu mahal itu ya. Jadi kalau mau bangun pabrik atau gudang aja harus ada AMDAL. Itu konsultannya itu lumayan mahal lah. Ya wajar lah ya, membangun bangunan industri mereka juga banyak dapat duit ya. Tapi memang itu AMDAL ya. Kalau rumah sakit juga perlu AMDAL. Ya. Jadi pasti ada aturan khususnya ya. Jadi bangunan-bangunan yang kayak gitu pasti ada aturan khususnya. Oke, kita lanjut ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, misalkan bangunan. Nah, bangunan itu punya syarat ya, persyaratan ya, yang yaitu peruntukan dan intensitas bangunan ya. Peruntukan itu tadi fungsinya. Jadi kalau bangunan sekolah harus di zona pendidikan gitu ya.
Kalau buat kantor ya harus di zona ekonomi usaha atau perkantoran, gitu ya. Kemudian intensitas bangunan itu adalah intensitas pemanfaatan bangunan, ya. Jadi mulai dari KDB, KLB, apalagi KDH, ya, KTB, ya. Jadi koefisien dasar bangunan, koefisien luas lantai bangunan, apalagi KDH, koefisien dasar hijau, dan seterusnya, ya. Itu intensitas bangunan. Bebas. Nah, bangunan itu juga punya jarak bebas antar bangunan. Jadi kalau di depan tuh biasanya GSB, kalau di samping kanan kiri itu tergantung. Jadi ada yang membolehkan couple, artinya dempet kanan kiri, ada yang harus memberi bangunan tunggal, artinya kanan kirinya harus ada jarak, ya. Jadi tergantung tapaknya. Tapaknya itu ada yang mengizinkan bangunannya couple atau nempel kanan kiri, atau bangunan tunggal, artinya kanan kirinya itu harus ada jarak. Jaraknya berapa ya nanti ada aturannya sendiri. Plus jarak bebas bangunan di bagian belakang. Kalau di Jakarta, ya, kalau di Jakarta bangunan apapun itu, rumah tinggal, sampai dari rumah tinggal sampai perkantoran dan segala macam, bangunan publik, itu jarak bebas bangunan di belakang itu 2 meter, ya, 2 meter. Itu dimanapun itu di Jakarta, ya. Jadi nanti diperuntukannya nanti ada tulisannya biasanya, ya. Kalau dulu namanya KRK, Ketetapan Rencana Kota, kalau sekarang namanya IRK, Informasi Rencana Kota. Jadi ada minimal 2 lembar, 1 lembar itu gambar peta kapling kita plus bangunan di sekitarnya, ya. Jadi misalnya UMJ nih, nah nanti kanan kiri utara selatan timur baratnya apa, di situ ada, plus nanti ada garis GSB-nya, ya, plus garis GSB, dan info baru di bawahnya itu informasi data tadi, KDB segala macamnya, peruntukannya apa dan segala macamnya. Itu IRK. Biasanya minimal 2 halaman, 2 lembar. Ya. Nah, itu nanti kalau di Jakarta, ya, saya nggak tahu di daerah lain, itu minimal 2 meter bebas bangunan. Jadi harus halaman di belakang itu. Kalau nanti, nah, IMB ini kan bisa diajukan ketika bangunan belum didirikan atau ketika sudah untuk bangunan lama boleh IMB nyusul. Tapi kalau bangunan baru nggak boleh nyusul. Bangunan baru itu harus ada IMB-nya ketika mau dibangun. Apa ya? Nah, bangunan lama itu boleh IMB-nya di belakang nyusul. Tapi ketika misalnya di belakang itu sudah terlanjur dibangun, ya, sudah terlanjur dibangun, karena ketetapan 2 meter di belakangnya relatif baru, ya, relatif baru karena zaman dulu belum, gitu. Jadi istilahnya pemutihan, bolehlah bangunan yang sudah terlanjur dibangun dulu itu ketika mau diajukan IMB boleh. Tapi nanti di dalam surat pengajuan itu 2 meter yang di belakang itu dicoret silang gini dan dikasih keterangan bahwa pemilik bangunan bersedia untuk merobohkan bagian yang disilang tadi ketika pemerintah meminta, gitu. Jadi kalau misalnya pemilik bangunan nggak mengizinkan atau enak aja itu bangunan gue udah terlanjur dibangun, maka IMB nggak keluar. Jadi harus rela. Teruslah. Kapan dia hancurkan ya tergantung pada saat memang nanti dibutuhkan, itu aja. Ini kepadatan dan ketinggian bangunan ini tadi ya, KDB, KLB, ketinggian bangunan. Jumlah lantai maksimum, ya, jumlah lantai maksimum itu juga nanti ditentukan berapa lantai, 5 lantai, 10 lantai, 50 lantai, 100 lantai, gitu ya.
Biasanya di pusat kota itu semakin banyak jumlah lantai maksimum yang diperbolehkan. Oke, ini tadi persyaratan jarak bebas bangunan, garis padan bangunan gedung, jalan, tepi sungai, nah garis padan sungai gitu ya, macam-macam. Ya, ini bisa dipahami lah ini. Ya, jadi bahkan di dalam undang-undang saja nilai estetika dari suatu bangunan atau satu bangunan itu diatur ya. Ya ini kan di ayat 2 ini pasal 4 pasal 2 memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur ya. Jadi ada beberapa daerah yang karakteristik kawasannya itu udah seperti itu, nggak boleh ganggu gugat. Misalnya kawasan kota tua misalnya ya. Jadi kalau ada bangunan baru di situ, saya nggak tahu ya peraturannya bagaimana. Misalnya tidak diperbolehkan, maka ya memang tidak. Maksud saya bahwa di kawasan kota tua harus bangunannya mengikuti lingkungan sekitar ya, ya harus seperti itu. Jadi kota tua itu kan bangunan Belanda ya. Jadi ya harus nanti kalaupun nanti ada bangunan baru, ya harus meniru atau menyesuaikan gitu. Nggak boleh tiba-tiba bangunan yang modern yang atau apa gitu ya. Kalau memang peraturan seperti itu, tapi saya belum tahu gitu. Oh iya, saya lupa untuk arah ya, karena kamu masih baru. Jadi peraturan di perkuliahan saya atau di teknik lah ya, di fakultas teknik, mahasiswa yang tidak hadir itu dianggap absen, ya. Kemudian kamu baru masuk kuliah di kuliah saya atau sebelumnya udah masuk kuliah? Mata kuliah lain? Mata kuliah lain udah pernah masuk, Pak. Kemarin offline sama Pak apa ya? Udah offline. Udah kemarin satu, Pak. Terus online yang pemodelan digital. Oke. Udah dikasih tahu nggak peraturan absen mengenai absen presensi? Udah, Pak. Udah ya. Jadi yang kalau absen itu dianggap tidak hadir, kalau kamu tidak hadir tapi ada keterangan itu tetap dianggap hadir. Ya, jadi misalnya kamu izin karena ada urusan tertentu atau sakit, izin aja ke saya. WA saya ya, Japri aja. Nggak usah di grup lah, di Japri. Pak, mohon maaf nanti Pranata Pembangunan saya nggak bisa hadir karena izin, dah gitu aja. Atau saya lagi sakit nggak enak badan, Mbak, gitu ya. Saya izin nggak masuk gitu. Karena bagi yang kasih keterangan izin atau sakit itu tetap dianggap hadir. Karena syarat UTS nanti dan UAS itu minimal 75% kehadiran kalau nggak salah saya. Jadi kalau kamu berapa nggak hadir tanpa keterangan ya kan disayangkan sekali ya, tidak bisa ikut ya. Itu ya. Tapi izinnya atau ya izin pemberitahuannya sebelum jam kuliah dimulai ya. Jadi jam kuliah 7.30 ya sebelum jam 7.30, jangan setelahnya gitu. Karena setelah lewat waktu itu tidak saya terima lagi bentuk apapun itu izinnya. Baik, Pak. Ya. Ya ini mengenai keselamatan bangunan gedung. Muatan, oke. Oke, ini masalah struktur ya, saya lewat aja. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran. Nah, bahaya kebakaran itu kan bisa diantisipasi dengan proteksi pasif dan aktif. Mungkin yang udah belajar utilitas sudah tahu lah ya. Kalau pasif itu, kalau aktif itu dengan peralatan pemadam kebakarannya kayak sprinkler, alarm, dan segala macam, atau fire hydrant dan segala macam. Kalau pasif itu melalui desain bangunannya, ya harus ada tangga darurat dan segala macam. Terutama bangunan publik ya harus ada tangga darurat. Kemudian
nanti ada beberapa syarat lah tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Ya, jadi bangunan gedung selain rumah tinggal, ya, selain rumah tinggal harus dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif. Jadi sekolahkah itu, nah kampus kita ini kayaknya nggak ada ya, sprinkler nggak ada, fire hydrant atau itu nggak ada ya, tabung kecil itu. Nah ini sebenarnya, nah yang kayak gini ya, ini jadi gini, saya jelaskan. Kalau bangunan izin ketika bangunan belum dibangun itu kan namanya IMB ya. Sekarang namanya bukan IMB, saya lupa. Oh, jadi lupa saya. Udah diganti namanya, tapi dulu IMB izin mendirikan bangunan. Sekarang ada yang tahu nggak IMB diganti dengan apa? Saya lupa ya. Intinya sama lah ya, minta izin untuk membangun gedung. Nah, ketika bangunan selesai, ya sebelum dimanfaatkan itu nanti ada namanya sertifikat layak fungsi. Jadi nanti ada pemerintah daerah mengecek ada nggak listriknya, ada nggak bagaimana pencahayaannya, bagaimana udaranya, pengudaraannya, termasuk itu tadi ya sistem proteksi kebakarannya kan harus aktif dan pasif. Kita jangankan pasif, aktif aja nggak ada. Kita aktif dan pasif nggak ada ya. Ya tangga darurat nggak ada kita. Ya. Jadi mudah-mudahan bangunan ini selamat lah ya, jangan ada kebakaran. Karena kalau udah terjadi kebakaran, ampun, nggak bisa kita nyelamatin diri ini. Ya, nggak bisa kita nyelamatin diri. Bahaya ini. Nah, itu tadi ya bangunan yang jadi sebelum bangunan itu digunakan ketika sudah jadi itu harus ada sertifikat layak fungsi ya. Nah itu dicek. Jadi kalau kayak ini pasti nggak keluar SLF-nya, sertifikat layak fungsi. Orang nggak ada pemadam proteksinya kok. Ya. Jadi gedung kita nih, tapi jangan kasih rektor ya. Ya gedung kita. Uma gimana Uma? Ara, ada nggak proteksi kebakarannya? Nggak ada juga, Pak. Banyak kurangnya juga. Iya. Bangunan lama soalnya, Pak. Bangunan lama ya. Jadi memang sangat disepelekan ya. Harusnya kan paling nggak ada tabung kebakaran. Nggak ada sprinkler pun harusnya ada tabung kebakaran. Sangat bahaya itu. Sebenarnya tidak jangan disepelekan ya. Ya, ada bahaya petir dan segala macam. Kesehatan bangunan gedung, ya, sistem penghawaan itu juga diperhatikan. Ya. Jadi kayak perkantoran tinggi pun, ya, dengan dinding kaca, dia minimal harus ada, dia itu kan biasanya dinding kacanya kan mati ya. Nah itu tetap harus ada satu bagian yang bisa dibuka. Ya, untuk apa? Ya tiba-tiba nanti ada kebakaran untuk dibuka biar asap cepat keluar. Karena kalau nggak ada yang bisa dibuka, ya asapnya di situ aja nanti. Ya, jadi walaupun gedung tinggi sekalipun, dindingnya kaca dari atas sampai bawah, tetap per lantai itu ada bagian yang harusnya jendela atau dinding kacanya itu bisa dibuka. Ya. Nah kalau di Medan itu lebih bahaya ya, ruko ya. Biasanya kan Medan tuh ruko identik dengan Chinese ya. Nah itu ruko itu semua di kerangkeng besi itu ya. Jadi jendelanya itu besi, ya diteralis besi, daun pintu di bawah itu besi, nanti di jendela belakang rukonya itu besi. Jadi sering terjadi kebakaran orangnya meninggal yang pemilik rukonya karena nggak bisa kemana-mana ya. Asapnya di situ, orangnya nggak bisa lari karena di kerangkeng besi semua, nggak bisa dibuka jendelanya. Dan orang yang menyelamatkan juga nggak bisa masuk, orang di besi, ya itu. Ya mungkin demi keamanan dari maling ya, tapi ya, keamanan dari bahaya kebakaran jadi terabaikan. Mungkin karena kebakaran ini yang ya jarang kan ya, jarang sekali, jadi diabaikan.
Bahkan kalau bisa di rumah tinggal pun kalau bisa ya, sediakan itu ya tabung kebakaran yang kecil itu di dapur terutama. Hmm, kiranya perbedaan apa yang signifikan antara peraturan undang-undang? Maksudnya undang-undang tentang bangunan gedung yang ada di negara kita dengan negara lain gitu ya, kayak Singapura misalnya gitu ya, maksudnya gitu ya. Pastilah ya, pasti beda beda. Karena gini ya, undang-undang itu pasti tetap dibuat menurut kemampuan daerah setempat. Jadi kalau undang-undang sifatnya nasional berarti negaranya ya. Kalau peraturan daerah itu berarti daerahnya. Pasti beda ya, pasti beda. Semakin maju satu negara biasanya undang-undangnya semakin ketat, ya, makin ketat. Karena kalau Indonesia nih, ya Indonesia membuat, saya contoh undang-undangnya Singapura lah atau undang-undang bangunan gedung yang ada di Belanda lah, nggak akan bisa. Ya, pertama satu kemampuannya, kedua geografisnya, ya kayak Belanda itu kan banyak dam, banyak bendungan, ya. Nah pasti dia peraturan bangunan gedungnya pasti banyak bicara tentang apa ya, kondisi geografisnya lah, ya. Yang Belanda itu kan dam ya, di bawah air kalau nggak salah saya ya. Sebagian kota itu di bawah permukaan air kalau nggak salah saya. Ya tapi tetap nggak banjir, itulah saking canggihnya mereka. Ya, pasti beda, ya pasti beda. Jadi peraturan itu baik sifatnya nasional atau daerah itu pasti tergantung dari yaitu potensi geografisnya, ya potensi penduduknya, gitu ya, potensi teknologinya, itu sih beda. Tapi intinya sebenarnya untuk mengatur ya, mengatur apa agar lingkungan binaannya, ya khususnya bangunan gedung dan lingkungan binaannya lebih terjaga ya lingkungannya. Intinya sebenarnya itu undang-undang itu dibuat, undang-undang tentang bangunan gedung ya, itu ya dibuat untuk itu, ya, menjaga lingkungan. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya, saya lanjutkan. Ini kenyamanan gedung, ruang gerak, ya. Nah ini kan sifatnya masih masih ini ya, masih umum. Gimana sih nyaman itu? Gimana sih itu? Itu nanti ada peraturan-peraturan di bawah yang lebih detail menjelaskannya. Oh iya, kalau kayaknya udah terlewat ya kalau nggak salah. Saya lupa di pasal berapa, entah terlewat atau belum. Saya ingin menjelaskan bahwa bangunan yang lebih dari 5 lantai itu wajib lift. Ada saya lupa apakah udah kelewatan atau belum. Di undang-undang ini diatur ya. Berarti kalau di undang-undang ini diatur berarti sifatnya nasional ya. Jadi kalau undang-undang itu sifatnya nasional, mau di daerah Medan, Jakarta, Surabaya dan sebagainya itu berarti berlaku. Dan dia menjelaskan dengan kuantitatif, dengan jelas ya, terukur bahwa bangunan yang lebih dari 5 lantai wajib lift. Jadi mulai bangunan lantai berapa?
6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu belum lift. Tapi ketika bangunan sudah 6 lantai itu wajib lift. Gitu ya. Tapi bukan berarti kurang dari 6 lantai itu nggak boleh lift, boleh. Tapi yang diwajibkan itu lebih dari 5 lantai, berarti mulai lantai 6. Ya, kan lebih dari 5. Nah, ini ya prasarana-prasarana itu ada ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, parkir, sampah, dan komunikasi dan informasi. Itu sarana prasarana salah satunya ya. Oh ini. Itu papacas itu. Iya. Iya. Maaf ya, saya ngajar di kantor, di kampus, tapi anak saya ikut. Kayaknya ini deh. Ya, ini dia transportasi vertikal. Oh iya, ini dia. Pasal 29 ayat 4. Ya, lebih dari 5 harus dengan lift. Ya. Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga ya. Ya pastilah. Masa mau lompat. Oke, saya lewatin aja. Dan untuk gedung parkir itu harus ada ram. Ya. Walaupun nanti ada lift untuk mobil, tetap disediakan ram. Ya, karena takutnya listrik lagi bermasalah, karena itu kan alat ya. Alat kan bisa rusak. Jadi tetap harus ada ram. Sama kayak bangunan tinggal, kalau ada bangunan tadi lift, tetap harus ada tangga ya. Biasanya di samping lift itu ada tangga servis namanya. Ya, beda dengan tangga darurat beda lagi. Jadi biasanya di samping lift atau tidak jauh dari lift itu harusnya ada tangga biasa. Karena siapa tahu ya, siapa tahu liftnya rusak atau mau berpindah lantai hanya 1 atau 2 lantai kan cukup dengan tangga ya, karena biasakan lah ya menggunakan tangga jika kalian berpindah hanya 1 atau 2 lantai saja ya. Jadi jangan manja banget pindah naik lantai satu lantai doang harus pakai lift ya, karena lift itu mahal itu listriknya ya, listriknya mahal. Lebih bagus ada tangga, kecuali memang nggak ada tangga gitu ya, karena memang ada gedung-gedung yang tidak menyediakan tangga servis, paling tangga darurat. Nah, tangga darurat ini kan kadang-kadang letaknya agak jauh, kemudian kan tertutup biasanya, pintunya kan berat ya, tangga darurat itu pintunya berat. Nah, ya nggak apa-apa lah kamu naik lift, tapi kalau memang ada tangga servis, usahakan selalu dengan tangga servis kalau hanya berpindah lantai 1 atau 2 lantai. Ya, syukur-syukur mau 4 lantai. Hitung-hitung olahraga ya. Jalur evakuasi. Nah, di dalam undang-undang ini sendiri sebenarnya sudah diwajibkan ya penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia atau kita sebut konsep arsitektur universal. Ya, merupakan keharusan. Nah, dan alhamdulillah UNJ kemarin, bukan kemarin, saya baru-baru ini udah buat RAM ya. Di pintu masuknya itu kan ada RAM. Itu masih baru itu. Kalau dulu belum ada. Ya, jadi minimal di daerah masuk, lobi, terutama yang lantainya lebih tinggi dari permukaan jalan, itu harusnya disediakan RAM. Ya. Wajib itu. Mungkin ada teguran kali kok tiba-tiba sekarang dibuat itu. Karena itu wajib ya. Toiletnya juga seharusnya ada toilet untuk disabilitas ya, karena susunan layout, kemudian sanitarinya itu udah beda. Nah ini sarana prasarana wajib ya bagi semua bangunan umum untuk kepentingan umum ya, ya kayak sekolah ya,
Pokoknya pasti bisa diakses oleh umum lah. Terminal itu wajib. Apa tadi sarana-prasarananya tadi? Toilet harus ada, ruang ibadah harus ada. Nah, pembangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain. Jadi kalau boleh di tanah kita sendiri atau di tanah orang lain. Sepanjang harus ada perjanjian terus menerus ya. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ada tanah kosong kalian main bangun aja. Ya, tetap harus ada persetujuan dari pemilik tanahnya gitu ya. Mau sampai entah itu sistem sewa menyewa atau bagi hasil dan segala macam. Ara, gimana? Logat Medan saya masih kelihatan, Ara? Masih Pak, tapi dikit. Sila ya, orang saya di Medan itu tahun 75, hijrah ke Jakarta tahun 2009. Apa tuh? 25 tambah 9, 34 tahun saya di Medan. Berarti di sini di Jakarta baru 13 tahun. 34 banding 13. Masih kelihatan lah Medan. Dalam Oke, ini kayak nggak ada masalah, ini bisa dipahami. Nah, ini masalah konservasi ya. Perlindungan sedang nilai dan karakter cagar budaya. Ini jadi di Undang-Undang Nomor 28 ini juga menyinggung tentang konservasi, menyinggung sedikit karena nanti konservasinya sendiri diatur dalam peraturan sendiri. Karena nanti ada golongan A, B, dan C. Nah, bangunan gedung dapat dibongkar. Tadi kan ada pembongkarannya. Salah satu kegiatan bangun gedung kan tadi ada penyelenggaraan, apalagi pemeliharaan, perawatan, pemanfaatan dulu ya dan seterusnya. Sampai tadi terakhir pembongkaran. Bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki. Ya, entah itu misalnya konstruksinya udah takutnya dikhawatirkan membahayakan karena sudah terlalu lama misalnya ya. Itu boleh dibongkar. Dapat menimbulkan bahaya. Nah, dalam pembuatan bangunan gedung, ya ini dapat menimbulkan bahaya. Kemudian tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Jadi bangunan yang tidak ada IMB itu boleh dibongkar. Ya, salah sendiri nggak ada IMB gitu ya. Bangunan gedung yang dapat dibongkar itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya, oh maaf, bentar. Laptop saya lobet. Saya ambil casan. Ada yang mau tanya nggak sambil nunggu saya ngecas laptop? Intermezzo ya. Jadi di Peranata Pembangunan ini nanti kita bicara tentang peraturan, kemudian nanti bicara tentang organisasi profesi kita yaitu IAI, kemudian nanti ada sedikit menyinggung PI, Persatuan Insinyur Indonesia, ya karena arsitek itu nanti di organisasi profesinya itu menyinggung yang pertama pasti di IAI, kedua nanti boleh ke PI, sekarang ada IABHI, Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia. Dan sekarang juga ada IARCI, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia. Ya, nanti kita bicara tentang masing-masing organisasi profesi itu. Nah, sayangnya, oh iya, sayangnya saya kebagian mengajar di mahasiswa tingkat akhir. Ya. Iya. Di semester 6 dan 7, kemudian di 8 tugas akhir lah. Jadi saya di 6, 7, dan 8. 1, 2, 3, 4, 5 saya nggak ada ngasih mata kuliah. Karena kalau mau mengingatkan kalian sekarang sebenarnya udah telat ya. Karena dari semester
Sebenarnya ini pernah 7 ya. Mungkin sebagian besar kalian ada yang ngambil dari semester 5 ini ya. Ya. Bisa, ini bisa. Iya. Terus aja. Ya, ntar ya, Bapak lagi kerja ya. Jadi coba tanyakan dalam hati kalian, saya bener nggak sih jadi arsitek ya? Ya. Tanda kalau kalian yang dari hati itu mencintai arsitek itu bukan orangnya ya, maksudnya profesinya itu ada perasaan berdebar ketika kalian melihat pasir aja, pasir, batu bata, ya semen itu berdebar. Wah ini kalau jadi bangunan gimana ya saya kelola gitu ya. Tapi kalau kalian biasa aja gitu, ya apalagi baca peraturan ini kan membagongkan ya. Kalian nggak tahu nih cerita opo ini ya. Dan kalian tidak tertarik, nah itu hati-hati. Ya. Tapi kalau kalian walaupun bingung ya, tapi kalian ingin membacanya, pengen tahu, kepo itu tentang peraturan-peraturan ini, berarti benar kalian menjadi arsitek. Tapi bukan berarti kalau memang kalian nggak minat jadi arsitek, harus keluar dari sini, kalian juga udah telat. Karena mungkin keluar dari sini kalian nggak mesti jadi arsitek, bisa jadi apa aja. Ya, baik itu yang berhubungan dengan arsitektur atau bahkan jauh sama sekali nggak masalah. Karena di perkuliahan S1 itu kan kita diajak bernalar, dia berpikir kritis, bernalar, sehingga ketika nanti kalian di luar nggak jadi arsitek, misalnya kerja di bank, kalian bisa cepat memahami ilmu baru, walaupun tidak diajarin. Ya, kalian belajarnya berdasarkan pengalaman atau membaca buku, bisa. Ya, tapi kalau memang kalian mencintai arsitek dan arsitekturnya, tolong gitu selesai dari S1 ini cepat-cepat masuk IAI ya, sehingga jelas planning hidup kalian gitu ya. Karena kalau diundur nanti sulit. Karena kalau menjadi arsitek itu harus dekat dengan IAI ya. Karena ketika kalian tamat ini kan nanti jadi sarjana arsitektur itu belum bisa berprofesi sebagai arsitek. Ya, kalian bisa berprofesi sebagai arsitek ketika sudah diangkat oleh IAI sebagai arsitek profesional. Gitu. Jadi, gimana Pak saya mau berkarya ya? Kalian magang atau bekerja sama orang dulu, nggak boleh ya. Jadi, walaupun nanti suatu bangunan itu kalian yang rancang ketika di kantor orang, tetap namanya dipakai nama arsiteknya. Ya, kan sayang gitu ya. Tapi itu memang proses magangnya seperti itu. Ya. Jadi kalau memang kalian mencintai arsitek dan arsitekturnya, ya tolong cepat-cepat gitu tamat. Oh iya, gitu tamat dari S1 ini langsung berorganisasi atau menjadi anggota IAI ya. Karena sudah kuat sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang arsitek, itu kuat posisi arsitek kita. Ya, semakin kuat. Jangan masker papa kok untuk lap whiteboard yang saya kotor. Ini kan ada penghapus. Oh, dipasang. Oh iya, tempel ya. Bisa Pak. Tempel ini Pak nih. Iya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Benar, simpan dulu ya. Ya, jadi kewajibannya menjadi pemilik bangunan gedung ya, pembongkaran itu. Biasanya di awal bongkar sedikit aja dia. Ya, dibongkar sedikit aja, misalnya bagian depan gitu. Tapi selanjutnya dibiarin. Ya, karena bongkar selanjutnya jadi tanggung jawab pemilik bangunan. Ada paposen itu. Iya. Terus yang itu waktu hobi. Hah? Nah, tapi dapat ganti rugi ya. Mereka ganti rugi sesuai dengan peraturan bangunan dibongkar oleh pendatang atau lain bukan dikeban oleh kesalahannya. Ya, ntar Bapak lagi kerja. Nanti di sini dulu naruhnya biasanya. Jadi kan saya lewatin aja ya, dan minggu
Ya, ini dan anak kewajiban aja. Nah, ini peran masyarakat juga diatur ya di dalam undang-undang ini. Memantau ya, salah satunya menjaga ketertiban penyelenggaraan ya. Artinya penyelenggaraan mulai dari perencanaan tadi ya. Ya, rencanakanlah bangunan Anda dengan orang yang betul-betul berkompeten, yaitu arsitek pastinya. Ya, jadi usahakan membangun itu dengan dibantu oleh arsitek profesional. Memberi masukan pada pemerintah daerah dalam perencanaan peraturan pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan organisasi. Ya. Nah, jadi masyarakat juga bisa memberi masukan kepada pemerintah. Nah, ini tentang sanksi-sanksi, tentang denda, sanksi, denda. Ini lebih ke ini ya, ke ranah hukumnya langsung. Saya rasa itu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang bangunan gedung ada yang mau ditanya, karena materi hari ini hanya tentang itu saja dulu. Sambil saya nunggu, saya panggil namanya ya untuk absen. Cuci mobil kita ada Pak. Sama abon ini saya panggil ya, nanti kalau namanya dipanggil tolong menjawab ya. Saya tidak melihat chattingan, saya menjawab dengar sautan. Karena saya layar yang saya buka ini add link. Tapi kalau untuk arah itu absennya masih manual dulu karena nama kamu nggak ada di add link. Iya. Iya Pak, soalnya add link-nya belum bisa. Ya, jadi untuk sementara manual dulu. Saya panggil ya, dia Faujan Ramadan. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Hafiz. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Ihsan Satrio. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Izzat Zendi. Hadir Pak. Hadir. Raffi Dwi Fala. Hadir Pak. Hadir. Zainal Mustafa. Hadir Pak. Hadir. Rafli Ferdiansyah. Hadir Pak. Hadir. Kayaknya hadir semua ini. Ya. Jadi mau saya panggil deh. Soalnya di sini enggak ada satu orang kayaknya nggak hadir. Muhammad Rifki Tamam. Ada Pak. Ada. Muhammad Raihan Al-Ghifari. Hadir Pak. Hadir. Syafa Armelia Ibrahim. Hadir Pak. Hadir. Reza Pahlevi Nur Islami. Hadir Pak. Hadir. Lutfi Khairul Akbar. Lutfi Khairul Akbar. Absen ya. Berarti ini ya. Coba kita tes lagi. Ervin Syah. Ervin Syah. Mana Ervin Syah? Loh, ada dua yang nggak jawab nih. Yang mana yang benar? Dava Raditya. Dava? Nah, 3 orang nggak jawab. Yohana Dea Rashela. Hadir Pak. Hadir. Mutia Setia Wardani. Mutia Setia Wardani. Tuh, 4 orang nggak jawab. Naria Fidalia Tiara. Hadir Pak. Hadir. Rifki Hanifianto. Saya Pak. Hadir. Firman Nur Hidayat. Hadir Pak. Hadir. Nur Asia. Hadir Pak. Hadir.
Udah ketemu sama Ara, Nurasia? Udah Pak, kemarin. Udah ya, saya baru tahu tadi rupanya udah ada perkuliahan luring. Muhammad Fadil Abdillah. Hadir, Pak. Hadir. Rai Fatur Rahman. Rai Fatur Rahman. Tuh, jawab. Zahra Anindya Pratiwi. Zahra Anindya Pratiwi. Hadir Pak. Hadir. Lutfi Alfian Firdaus. Lutfi Alfian Firdaus. Banyak yang jawab ini. Benar-benar nggak hadir gimana? Rifan Nur Habibah. Hadir, Pak. Hadir. Ratu Yasar Nabila Syamsul. Halo. Saya hadir Pak. Hah? Saya hadir Pak. Ratu, ya. Iya. Giska Nuriski Amalia. Saya Pak. Hadir. Muhammad Siddiq Al-Nawawi. Hadir, Pak. Hadir. Latifah Az-Zahra. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Taqiyuddin Imami. Hadir, Pak. Hadir. Nazilita Bungawali. Hadir, Pak. Hadir. Saya ulang nih yang nggak jawab tadi kok sampai ada 6 orang ini. Lutfi Khairul Akbar ada nggak? Hadir, Pak. Oh, kenapa tadi nggak jawab, Lutfi? Oke, Ervin Syah. Ervin Syah. Dava Raditya. Mutia Setiawardani. Kenapa ya? Yaudah deh, gini aja saya screenshot yang ini ya, yang ada tampil di layar saya ini saya screenshot. Bentar ya. Sebentar. Ya, udah. Saya rasa udah cukup kuliah hari ini. Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oh ya, perkuliahan saya itu mungkin tadi ada yang belum masuk. Perkuliahan luring di mata kuliah saya itu baik itu Pranata maupun pengantar konteks perkotaan, kecuali perancangan ya. Untuk mata kuliah teori saya, Pranata, pembangunan, dan pengantar konteks perkotaan itu di pertemuan ke-4, 5, 6, 7, ya, 4, 5, 6, 7, kemudian ke-8 kan ada UTS. Nah, nanti setelah UTS itu 2 kali lagi, ya, pertemuan ke-9 dan 10. Ya, itu kita luring. Sekali lagi ini bahan materi hari ini nanti jadi bahan kuis. Saya nggak tahu kapan mau dibagi pertemuan ketiga, 4, 5. Sekali lagi kuliah saya itu nanti ada tugas dan kuis. Tugasnya tugas kecil karena tugas besar nanti saya berikan di mata kuliah yang satunya lagi ya. Jadi mungkin di mata kuliah ini nggak ada tugas besar mungkin. Kemudian nanti ada kuis. Nah, kuis itu sifatnya dadakan, kayak tahu bulat, ya, gorengnya itu dadakan. Kapan saya pengen ada kuis, ya itu kuis. Ya, jadi jangan sampai kalau memang tidak penting sekali atau artinya masih bisa masuk ya masuk gitu ya. Misalnya kalau izin tapi izinnya mungkin ada kerjaan di luar, mungkin bisa digeser ke hari lain. Kalau bisa kuliah saya, atau kalau lagi sakit misalnya tapi sakitnya ya sekedar pusing-pusing dikit gitu ya, masih bisa beraktivitas ya, kalau bisa masuk kuliah saya. Apalagi kalau hanya online ya, kalau online ya kalau bisa ya, kalau hanya online ya hadir aja Zoom, matiin kamera, udah dengerin aja saya.
Siapa tahu nanti ada kuis gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.